Nah, setelah sebelumnya kita belajar dari beberapa kasus yang mungkin berbeda-beda. Pada kasus kali ini juga ada satu kasus yang unik. Oke, langsung saja kita cek terlebih dahulu. Jadi kasus ini pada motherboard ini saya akan coba menggunakan baterai terlebih dahulu. Saya coba nyalakan. Ya, nyala ya. Indikator ini nyala. Dan ini laptopnya normal ya. Selanjutnya akan coba saya menggunakan PSU. Ya, di sini. Ya. Laptop dapat menyala dengan menggunakan PSU atau adaptor. Nah, masalahnya di sini ketika menggunakan baterai dan adaptor bisa lihat di sini ya pada PSU. Jadi ketika motherboard ini menggunakan baterai dan adaptor secara bersamaan, nah di sini terdapat indikasi short ya. Sekali lagi bisa diamati pada ampere ya. Nah, ampere langsung naik tinggi. Nah, di sini ada indikasi short ya. Jadi kasusnya ketika menggunakan baterai normal, ketika hanya menggunakan adaptor atau PSU normal, namun ketika menggunakan baterai dan adaptor secara bersamaan, nah terjadilah short. Oke, sebelumnya bisa kita amati komponen-komponen di sekitar rangkaian baterai ya. Barangkali ada yang korosi atau yang terbakar atau yang lainnya. Sepertinya tidak ada. Nah, selanjutnya akan coba kita cek pada skema ya. Kita cek pada rangkaian charging. Nah, kita akan analisa pada rangkaian charging. Oke, lanjut. Kita buka skematik. Kita buka skematik. Di sini kode boardnya ZE7. Ya, kita akan coba cari rangkaian baterainya. Untuk soket baterai di sini tertera, kita bisa cari ya dengan kode PC2. Nah, ini dapat di sini soket baterai ya. Kita bisa langsung lihat di sini ada rangkaian charging ya, atau rangkaian separator. Di sini rangkaian chargingnya ya. Kita coba cari. Di sini konektor baterai atau soket baterai ya. Dia terhubung ke sini, BATV. Ini sinyal BATV ini, dia terhubung ke jalur ini. Nah, akan kita bahas dulu ketika laptop menggunakan adaptor.
maaf, ketika laptop menggunakan baterai ya. Jadi ketika laptop menggunakan baterai, BAT-V ini bersumber dari soket baterai ya. Tegangan mengalir melalui PG41 di sini kurang lebih 11 volt ya, melalui PG41 dan terjadilah VIN. Nah, untuk PG40 ini harus aktif, mendapat tegangan dari DC crash, dia 3 volt. Dia harus aktif dan terjadilah di sini divider ya. Seperti itu. Nah, selanjutnya ketika tegangan menggunakan adaptor. Ketika laptop menggunakan adaptor, sumber adaptor dari sini dari PC1 melalui PL6, PD7, di sini ketemu PG38. PG38 ini akan aktif ketika dapat tegangan dari divider PR132 dan PR131. Di sini akan dapat tegangan ya, yang bersumber dari divider ini, dan ini P channel ya, MOSFET P channel, dan PG38 akan aktif dan terjadilah VIN ya, outputnya jadi VIN. Dan di sini untuk PG30 sinyal DC crash ini 0 volt ya, sehingga menyebabkan PG40 jadi nonaktif, sehingga di sini tidak terjadi divider, sehingga PG41 jadi nonaktif. Jadi ketika menggunakan adaptor PG41 kondisinya harus nonaktif. Nah, ketika menggunakan baterai dan adaptor pada PG41 juga harus nonaktif, karena tegangan langsung menggunakan adaptor ya. VIN itu sumbernya langsung dari adaptor. Nah, kecurigaan saya ada pada PG41 di sini. Saya akan cek di sini ya. Ketika menggunakan baterai dan adaptor, apakah ini terus-terusan terbuka ya. Oke, langsung saja saya akan cek PG41 ketika menggunakan adaptor. Jika ini masih terbuka ya, jika ini masih aktif PG41, maka bermasalah dan ini harus dieksekusi. Oke, selanjutnya akan coba saya ukur terlebih dahulu. Selanjutnya di sini saya akan cek komponen PG41. Sepertinya ini ya. PG41 di sini. Ini akan coba saya colok menggunakan PSU. Nah, apakah di kondisi menggunakan PSU ini atau adaptor ini PG41 aktif atau tidak? Nah, secara default PG41 harusnya tidak aktif. Kita cek, kita buzzer ya, kita gunakan mode buzzer. Ya, terlihat pada multitester tidak ada hambatan. PG41 aktif. Secara default harusnya tidak aktif. Nah, ada kemungkinan PG41 ini jebol ya. Kita bisa cek.
selanjutnya akan kita coba angkat ya PG41, akan kita coba angkat. Dan nanti akan kita cek di luar motherboard ya. Ya, sudah saya angkat. Di sini akan coba saya buzzer. Sebentar, saya lihat kaki satu di sebelah sini. Kaki satu di sebelah sini ya. Otomatis ini kaki 4 di sini, dan dia berfungsi sebagai gate. Ini akan saya buzzer antara kaki source dan drain. Ya, tidak ada indikasi MOSFET ini jebol ya. Sepertinya normal. Oke, akan kita analisa lagi pada skematik. Kita cek PG41, ternyata normal. Saya buzzer antara kaki source dan drain ya, antara kaki 1, 2, 3 dan 5, 6, 7, 8 tidak terhubung. MOSFET aman. Nah, sekarang ada kemungkinan kenapa MOSFET PG41 selalu aktif. Ada kemungkinan pada PG40. Nah, di PG40 ini yang harusnya ketika adaptor terhubung ke motherboard, pada nilai gate PG40 harusnya 0. Kemungkinan di sini bernilai 3 volt ya. Di sini ada tegangan sehingga membuat PG40 aktif, dan di sini PG41 juga aktif ya, karena di sini terjadi divider. Di sini jenisnya P channel menjadikan aktif. Kemungkinan yang lain PG40 sendiri yang short, dia short ya, atau jebol juga. Oke, mari kita cek. Nah, selanjutnya akan kita cek komponen PG40. Pertama kita akan cek menggunakan PSU ya. Ketika PSU dihubungkan ke motherboard, harusnya PG40 jadi nonaktif ya, atau pada gate nilainya 0. Kita cek. Gate PG40 di kaki 2. Di sini terdapat angka ya, jadi kita tahu di sini kaki 2. Maaf, kita menggunakan mode voltase DC voltase ya. Kita cek kaki 2 gate PG40 tidak terdapat tegangan. Oke, kita cabut. Kita coba, selanjutnya kita coba buzzer. PG40 antara source dan drain. Source dan drain. Ternyata kita buzzer, nilainya ya terlihat ya, terhubung antara kaki source dan drain. Ternyata MOSFET nya jebol.
Nah, selanjutnya coba kita angkat terlebih dahulu, kita cek di luar motherboard. Ini PG40 ya, kita angkat. Ya, sudah terangkat. Nunggu dingin sebentar. Ya, ini komponen yang barusan saya angkat. Saya akan coba langsung saja buzzer antara kaki drain dan source. Di sini. Oke. Ya, ternyata MOSFET-nya jebol ya. Jadi PG40 ini jebol. Selanjutnya akan kita ganti ya. Kita akan langsung pasang. Sudah ketahuan ya permasalahannya pada PG40. Ini sudah saya dapatkan kanibalnya ya, saya ambil dari kanibal. Kita coba pasang. Kita pasang juga PG41 yang tadi kita angkat ya. Oke. Tunggu dingin. Oke, selanjutnya kita coba cek kembali. Kita coba buzzer antara kaki gate dan source. Ya, aman sepertinya. Selanjutnya kita buktikan dengan menggunakan baterai dan adaptor ya, atau PSU. Apakah masih terjadi short atau normal kembali ya. Kita pertama cek menggunakan baterai terlebih dahulu. Kita switch nyala ya. Di sini indikatornya nyala. Selanjutnya kita coba cek menggunakan PSU. Dan cek ya, nyala. Indikatornya menyala. Selanjutnya kita cek menggunakan adaptor dan PSU dan baterai. Kita colok ya, tidak terjadi short ya. Di sini ampere langsung naik 800. Ini tandanya sedang terjadi proses charging atau pengisian baterai. Nah, sekarang kita coba switch ya. Kipas berputar, indikator nyala, sepertinya sudah kembali normal. Ya, pada kasus yang barusan kita kerjakan, ternyata tadi PG40 short ya, sehingga mengakibatkan PR156 ini selalu terhubung dengan ground
dan efeknya membuat PQ41 ini selalu aktif. Nah, ketika ada dua resistor ini ya selalu terhubung dengan ground, maka terjadilah divider ya, hingga menjadikan PQ41 ini selalu aktif, sehingga kita ketika menggunakan baterai dan adaptor, tegangannya istilahnya berbenturan ya, seperti itu. Sumber dari baterai dan adaptor di sini, sehingga tabrakan lah istilahnya, seperti itu. Ya, semoga dari kasus kali ini teman-teman bisa ambil pelajaran dan bisa ambil ilmunya ya.